PSI harus menang biar terwujud seperti itu. Biar terwujud bahwasanya bahan bakar itu bisa 500 perak. AirPods, ruang podcast politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya dan salam kebajikan. So kita kembali lagi di episode AirPods, ruang podcast politik. Lagi-lagi bersama dengan Partai Solidaritas Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu yang sedikit spesial karena kita kedatangan Gusdin. Siapa ini Gusdin ya? Gusdin adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jawa Timur. Monggo Gusdin. Oke, makasih Mas Wiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini saya diundang podcastnya Mas Wiko ini. Terus ini yang dibahas apa ini? Kita akan bahas sedikit mengenai PSI di Sidoarjo dan Jawa Timur khususnya, Pak. Terus mungkin nanti kita bahas sedikit tentang masalah isu-isu sosial, politik, dan budaya. Oh siap. Kita mungkin bahas fokusnya di Jawa Timur saja. Saya ngasih gambaran dulu ya Iya. ke Mas Yuko ya. Boleh. Alhamdulillah PSI Jawa Timur itu tingkat kepengurusan itu sudah hampir di atas 80% ya. Artinya 38 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur itu sudah terisi 36 kurang 2 lah. 36 dan pengurus yang benar-benar sorry pengurus yang sudah jalan ya, jalan normal seperti Sidoarjo, seperti Surabaya itu ada 20 kabupaten kota. Nah, kita masih mengejar untuk yang 15 untuk bisa optimal seperti Sidoarjo dan lain-lain. Strukturnya sudah sampai di tingkat bawah. Ini bicara masalah PSI yang di Jawa Timur gambarannya sekarang. Dan yang kedua adalah apa itu PSI? Partai Solidaritas Indonesia itu kalau dari sisi umum bahwasanya partai ini memang untuk bicara tentang masalah partai yang tidak anti toleransi. Partai ini lebih pada posisi bagaimana membangun sebuah perbedaan dalam sebuah ruang agama itu menjadi salah satu koheren, istilahnya bersama-sama membangun sebuah tingkat peradaban budaya yang lebih baik. Terus yang kedua kita bicara masalah anti korupsi. Nah, ini penting untuk teman-teman muda untuk jadi partai ini lahir benar-benar jujur. Kita benar-benar kepingin negara ini ada sebuah perubahan untuk tidak ada sebuah korupsi yang ada di dalam tingkat kehidupan ya. Karena ini sudah terlalu budaya, menjadi budaya bahwasanya korupsi itu sudah pada level-level yang sangat kronis. Nah, itu yang paling penting bagaimana PSI bisa menjadi sebuah partai yang mampu hadir untuk bicara masalah itu. Iya. Oke, jadi PSI di Jawa Timur ini sudah 80% terisi, Pak, benar. Lalu PSI sendiri hadir untuk merubah sebuah budaya yang mungkin buruk, budaya politik kotor yang kita semua tidak sukai, seperti korupsi yang mengakar dan sebagainya. Tapi sekarang ini saya ingin masuk ke pembahasan tentang Gusdin sendiri. Kalau Gusdin sendiri ini latar belakangnya bagaimana, Gusdin? Apakah dari memang sudah berpolitik sejak lama atau cuma baru-baru ini aja masuk politik? Ini pertanyaan bagus ini secara pribadi ya. Jadi gini Mas Yuko, saya itu di kampus saya dulu di ITN Malang. Saya ini aktivis mahasiswa. Sampai kuliah saya itu berantakan gara-gara saya ngurusin masalah gerakan mahasiswa di tahun 98. Dan salah satu di agenda utama waktu saya menjadi aktivis mahasiswa adalah bagaimana di rezim Orde Baru waktu itu turun. Nah, setelah itu saya berprofesi sebagai konsultan sesuai dengan keilmuan saya kan di planologi nih, di perencanaan wilayah kota. Jadi saya sebagai konsultan di beberapa perusahaan.
sama beberapa konsultan di Provinsi Jawa Timur waktu itu. Nah, sampai 2019 kemarin sampai hari ini saya tetap menjadi salah satu profesi saya di konsultan. Sedangkan berpartai baru kali ini saya berpartai. Baru kali ini Saya berpartai. baru di PSI berarti Pak ya. Dan saya melihat ini adalah pilihan tepat saya untuk membangun sebuah ruang narasi bagaimana membangun sebuah partai yang sehat. Itu saya lakukan di sini di PSI. Iya. Nah, latar belakang saya selain saya kuliah, saya dari Pondok Tamak Beras, itu adalah kediaman dari kakek buyut saya, dan ibu saya juga tinggal di sana sama bapak saya. Jadi real saya ini anak Jombang yang sekolah kuliah perguruan tingginya di ITN Malang. Sampai hari ini saya masih berkediaman di Malang. Setelah habis kuliah kerasan soalnya, akhirnya sampai sekarang ya di Malang terus. Berarti sejauh ini baru di PSI dan Iya. akhirnya tertambat dengan PSI. Iya. Karena pandangan mungkin ya ideologi di PSI ini cocok dengan Gus Dur Siap. sendiri. Hmm. Kita agak geser lagi ke Jawa Timur dan Sidoarjo, Pak. Kita ini setelah ini tahu ya bersama-sama akan menghadapi pesta demokrasi di 2024 ini. Pasti ini panas karena seperti sebelum-sebelumnya juga pasti panas begitu loh. Kalau menurut Gus Din sendiri ini peta politik di Jawa Timur ini bagaimana? Khususnya di Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Real kalau kita bicara masalah pemetaan politiknya jelas ya, bahwasanya Jawa Timur adalah bagian dari spirit PSI untuk menjadi bagian pemenangan. Dan di podcast di sini baru saya ngomong ini bahwasanya PSI Jawa Timur harus bisa merebut suara pemilih itu di atas 2 juta. Kalau kita bisa memilih di atas 2 juta, otomatis kontribusi PSI Jawa Timur untuk nasional, untuk PSI secara keseluruhan, insya Allah akan membawa hadirnya sebuah parlemen DPR RI di Senayan. Nah, bagaimana caranya? Caranya ya teman-teman sudah melakukan proses yang beraktivitas di struktural partai. Artinya kita sudah membentuk pada posisi struktural internalnya. Terus habis itu teman-teman sudah melakukan proses persiapan verifikasi faktualnya sudah. Terus habis itu teman-teman sudah melakukan proses penjaringan caleg. Penjaringan caleg tahun 2023, caleg itu sudah siap untuk bertarung. Nah, kita siapkan semuanya di tingkatan itu. Bagaimana Sidoarjo Surabaya ini harus memberikan kontribusi besar untuk PSI. PSI ini adalah partai dengan tingkat kekuatan otonomi politik yang tinggi di daerah. Jadi seperti Mas Firman itu sebagai ketua DPD itu, warna PSI itu tergantung Mas Firman, tergantung teman-teman gaya kepemimpinan di masing-masing daerah. Lokal konten dalam sebuah tingkat kultur budaya itu yang menjadi salah satu perannya PSI. Nah, bagaimana Mas Firman dan teman-teman di Sidoarjo itu bisa memberikan rasa simpatik kepada masyarakat yang semuanya dengan multi etnis golongan. Itu penting, harus dilakukan oleh teman-teman Sidoarjo. Nah, kalau itu sudah meyakinkan itu, insya Allah lah pasti PSI di Sidoarjo pasti dapat minimal itu, kalau nggak 2 kursi ya 4 lah. Nah, kalau pada posisi itu PSI harus mulai tumbuh untuk membangun sebuah kerangka besarnya untuk bagaimana melakukan proses pijakan politik secara otonomi di Kabupaten Sidoarjo. Ini penting, bagaimana peran PSI menata tentang masalah keberadaan Sidoarjo mulai dari sisi sosial, politik, budaya. Nah, itu peran PSI. Lah PSI kan anak-anak muda nih. Ya bagaimana anak muda ini muncul? Itu yang paling penting Mas Joko. Bagaimana sekarang kita punya bupati yang umurnya sangat muda. Gus Muhtar itu umurnya pinten? 39 ya? 29 ya? Dan 39 mungkin. 39 ya? 39.
Ya, artinya masih muda. Nah, bagaimana nanti PSI dengan teman-teman yang muda ini juga bisa menghadirkan peran apa di tingkat kepentingan politik di Sidoarjo? Artinya apakah nanti PSI itu bisa mencalonkan diri menjadi seorang wakil bupati atau seperti apa? Atau PSI nanti menggabungkan diri pada sosok yang benar-benar bisa menjadi bagian dari peran PSI sendiri. Agenda-agenda PSI itu sevisi semisi, ya, itu penting, Mas Joko. Jadi intinya anak-anak muda ini harus bisa memberdayakan sesuai dengan kekayaan kultur dan budaya setempat begitu Betul, Pak. Ya. itu yang penting. Terus begini Gustin, ini kan kita bahas masalah pemilu ya, pesta demokrasi. Sejauh mana sih kesiapan DPW sendiri dalam menangani atau mempersiapkan pemilu 2024? Apakah sudah siap banget kita pasti menang, pasti bisa ini masuk? Kalau kita bicara masalah persiapan, kita sudah menyiapkan mulai tahun kemarin kita sudah tahapannya kan kita bicara masalah persiapan untuk mencari sosok ketua-ketua yang benar-benar bisa sevisi semisi dengan PSI secara keseluruhan. Yes. Di kabupaten kota loh, sevisi semisi. Terus yang kedua, mereka mau berkorban, bekerja sama, saling melakukan proses optimalisasi diri untuk membangun PSI. Jadi PSI itu bagi teman-teman pengurus itu adalah mimpi. Bagaimana mewujudkan itu? Mimpinya itu adalah mewujudkan. Yeah. Bagaimana membangun peran itu menjadi salah satu yang nantinya bisa menjadi real. Nah, itu salah satu persiapan yang sangat luar biasa. Nah, yang ketiga itu hari ini insya Allah di bulan Mei ini, di bulan Ramadan ini, insya Allah di bulan April insya Allah kita sudah siap untuk verifikasi secara Jawa Timur. Nah, artinya saya menyatakan ini karena kita berbasis data. Yeah. Nah, yang ketiga adalah secara wilayah Jawa Timur, saya ada sebuah passing grade, ada sebuah capaian, tolak ukurnya. Nah, capaiannya apa? Capaiannya adalah untuk Provinsi Jawa Timur, saya minta kepada teman-teman pengurus, baik di pengurus saya sendiri di DPW maupun di kabupaten kota adalah mengawal bagaimana Jawa Timur mendapatkan kursi minimal 5 kursi. Dan itu sudah kita petakan mana aja yang nanti berpotensi mendapatkan kursi provinsi, kursi DPR RI sampai pada posisi level ke tingkat kabupaten kota. Nah, mimpi kita, mimpi PSI Jawa Timur adalah setiap kabupaten kota itu ada perwakilan partai yang ada di dewan. Kalau itu sudah ada, saya yakin tahun 2029 nantinya PSI akan tegak berdiri pada peran itu. Jadi intinya PSI akan menjadi partai papan tengah yang nanti diperhitungkan oleh banyak partai yang selama ini ada. Ya termasuk PKB, P3, PDIP, Golkar, Demokrat, PKS dan lain-lain. Artinya apa? Di situ akan kita lihat gambaran seperti apa PSI ke depan dengan talent anak-anak muda yang menjadi pemimpin-pemimpin muda di masing-masing level daerah. Dan itu peran PSI penting di situ. Makanya saya nggak kepingin teman-teman itu dalam konteks partainya itu terlalu pragmatismenya terlalu dominan untuk itu, tapi pada posisi signifikasinya adalah pragmatisme pada kekuatan untuk membangun dan menghadirkan PSI di rakyat. Itu penting itu. Itu bagi saya itu amanah yang dari DPP dikasihkan ke saya. Itu Mas Joko gambarannya untuk PSI. Jadi di Jawa Timur ini kita sudah siap ya untuk naik ke DPRD provinsi, DPRD kota dan kabupaten, bahkan sampai ke DPR RI sendiri. Siap. Kita siap masuk ke semuanya. Gitu. Harus itu. Iya. Harus siap semuanya. Harus siap. Dan kita harus bekerja keras. Iya. Pak dosen juga bekerja keras nanti. Iya kan kalau memang kita dan teman-teman Mas Bobby juga nantinya bekerja keras semua. Kalau kita pengen bawa perubahan memang harus bekerja keras untuk bisa harus
ambil andil yang lebih besar untuk perubahan tersebut, begitu mungkin ya kurang lebihnya. Ya. Kalau pandangan Ketua DPW PSI Jawa Timur ini, seberapa besar sih elektabilitas kita di Jawa Timur ini dan di Sidoarjo, Surabaya sekitarnya ini terutama? Kemarin kita melakukan proses survei internal ya di DPW Jawa Timur. Kita kerjasama dengan konsultan research, dan ini belum saya bocorkan karena kita masih proses jalan. Tapi perkiraan kami, insya Allah PSI di Jawa Timur, saya mengatakan partai papan tengah, karena kita bisa menyodok di kisaran di 5% ke atas. Berarti kurang lebih sama ya dengan hasil survei yang nasional kemarin. Kemarin kan sempat keluar hasil survei itu 6,1%. 6,1%. Kalau saya melihatnya 5%. 5%. 5%-an itu sudah sangat mewarnai peran PSI di Jawa Timur. Untuk level up awal loh ya. Level up awal di 2024 sampai 2029. Nah, di situ nantinya kan teman-teman pengurus yang baru nih yang ngurusin PSI. Nah, itu bagaimana dia bisa menjadi level dari papan tengah menjadi level ke atas lagi gitu. Ada proses peningkatan. Iya. Berarti kita perlu juga untuk menarik minat banyak orang, menarik ketertarikan banyak orang terhadap PSI ini sendiri. Nah, terus yang kedua, kemarin kita melakukan proses kajian, Mas Joko. Generasi milenial sama generasi Z. Ya, Gen Z. Ya, ini pangsa pasarnya ada 55% dari populasi penduduk yang ada di wilayah Jawa Timur. 55%. 55%. Sangat besar berarti. Sangat besar. Dan kalau ini PSI bisa hadir dan menjadi bagian dari peranan anak muda ini tadi, insya Allah PSI akan merubah wajah wilayah Jawa Timur dengan talentnya anak muda. Ini penting, makanya saya kepingin semuanya hadir ke arah sana. Nah, katakan 55% itu kita bisa ambil dari sisi 20% aja atau 25% sudah cukup bagus. Artinya apa? Di ruang itu keberadaan PSI itu sudah bisa hadir untuk keberadaan teman-teman muda. Teman-teman muda adalah teman-teman yang selama ini tidak mau berpolitik, akhirnya mau berpolitik. Karena saya pikir generasi ini harus diselamatkan dengan ruang politik yang baik. Kalau tidak, Anda akan menjadi korban dan dikorbankan oleh politik yang sudah ada. Ini penting. Bagaimana kehadiran PSI itu menjadi bagian dari peranan teman-teman semuanya. Saya kemarin itu sempat melakukan proses, ini cerita ya. Iya, monggo. Saya keliling ke Jawa Timur itu sudah 2 tahun. Dan saya sangat yakin PSI bisa hadir itu karena anak-anak muda. Saya di Banyuwangi itu, pengurus DPD-nya di Banyuwangi itu level umurnya hampir sama dengan Mas Firman, 30-an up. Saya ke Situbondo itu si Firman, kalau yang di Banyuwangi cewek itu dan aktivis perempuan di sana. Dan yang kedua dia adalah aktivis anti narkotika. Dan dia benar-benar getol bagaimana dia mewujudkan bahwasanya anak-anak muda di Banyuwangi itu benar-benar lepas dari ketergantungan narkoba. Terus di Situbondo itu si Irwan itu juga sama, umurnya up di bilangan segitu. Dan benar-benar dia hari ini dia melakukan proses yang namanya kulturasi budaya terhadap budaya-budaya yang sudah ada secara lokal konten, seperti NU kan besar sih. Nah, bagaimana anak-anak muda santri itu bagian dari PSI, itu penting. Nah, kalau ini bisa diambil dalam sebuah peran yang besar, akan menjadikan peran PSI akan lebih kuat lagi ke depan. Ya, ini nih Gus ya, yang kadang orang pikirkan tentang PSI itu adalah partai non-muslim, partai Kristen dan sebagainya. Ini tuh sebenarnya gimana sih, Gus? Kan lihat Gus Din sendiri ini adalah orang yang sangat agamis sendiri ya, tidak mungkin apa namanya. Ini yang kadang salah kaprah ya. Iya, banyak soalnya masyarakat kita yang berpikir demikian. Ya, itu kan masa lalunya PSI ya. Mas Joko harus paham ya. Beberapa tokoh NU
yang saya sowani itu salut sama PSI di hari ini. Iya. Di hari ini. Terus saya ke Trenggalek ketemu sama beberapa kiai kampung di sana dan support ke PSI. Terus saya ke Kota Madiun itu, ini saya bocorkan di sini nggak apa-apa ya. Iya, tak apa-apa. Jadi monggo. ketua cabang pengurus besar Nahdlatul Ulama di Kota Madiun itu sangat respect sama PSI. Terus beberapa kiai-kiai NU di keluarga saya sendiri juga akhirnya paham bahwasanya jangan terdikotomi sama partai yang selama ini menistijatkan NU, ya mohon maaf aja, apakah benar-benar bisa membangun sebuah khasanah NU lebih baik? Enggak juga. Makanya PSI juga membangun sebuah lingkup budaya di tingkatan budaya-budaya lokal kontennya tadi. Bagaimana kita bisa membangun NU yang lebih baik ke depan, hubungan ke situ dibangun. Dan kita partai terbuka karena kita nggak mau tersekat dalam sebuah dimensi yang pada dasarnya ke arah yang tidak toleransinya itu, Mas. Jadi kita kepingin cita-citanya Gus Dur itu kan NU Nahdiyin tuh. Itu di bawah PSI loh. Bagaimana peran selama ini yang dilakukan oleh Gus Dur ini menjadi tugasnya PSI. Bagaimana menjaga tingkat toleransi beragama, bagaimana menjaga kebaikan antar umat. Anda baru ada kabar kemarin di Gresik itu, ada salah satu umat Kristiani mau membangun gereja di daerah perbatasan Gresik Surabaya, ditolak karena di situ ternyata ada penolakan sepihak. Nah, PSI hadir untuk melakukan proses advokasi itu, dan alhamdulillah proses-proses itu bisa dinegosiasikan kok, bisa dihadirkan oleh masyarakat. Iya. Jadi ini penting. Intinya PSI ini terbuka, Pak ya, terbuka, toleran, dan bukan partai yang satu agama tapi semuanya kita rangkul bersama-sama, multikultural begitu ya. Jadi sesuai dengan keadaan bangsa kita yang beragam begitu. Iya. Jadi jangan dikotak-kotakkan dengan kotak-kotak yang sebenarnya itu nggak ada, yang kita buat sendiri. Jangan bahasanya gini loh, PSI bukan kadrun gitu aja deh. Gitu ya. Jadi kita nggak mau terjebak dalam satu segmentatif peran agama yang signifikannya akhirnya menjadikan tujuan politiknya malah nggak jelas. Iya, Itu akhirnya mengorbankan banyak hal, banyak prinsipal yang kadang-kadang kebenekaan tunggal ikanya kita akhirnya lepas. Iya, benar. Itu yang paling penting. Akhirnya keberagaman kita juga terancam. Iya. Benar. Kita sekarang geser sedikit nih, Gus Din, ke isu-isu sosial. Kita banyak orang yang penasaran di luar sana, tanggapan PSI gimana sih tentang hal-hal seperti ini, tentang minyak goreng. Minyak goreng sempat langka, sempat mahal, sempat diburu di mana-mana. Ini tanggapan DPW PSI Jawa Timur seperti apa? Kemarin saya diundang oleh JTV ya, yang berkaitan masalah minyak goreng, masalah komoditi ekonomi. Ya ini berkaitan dengan masalah situasi ruang perang di Ukraina. Akhirnya posisi permintaan terhadap minyak sawit kita, CPO kita meningkat untuk di ke arah sana. Nah, cuman saya menyayangkan, saya kalau Bapak Presiden Jokowi sudah memberikan arahan, cuman menterinya ini kurang tanggap masalah ini. Seharusnya gini, kalau memang itu bicara masalah mafia minyak goreng, ya wujudkan kalau memang ada mafianya. Kalau negara hadir, ya dumping, jangan diserahkan ke pasar. Mekanisme pasar itu kejam, Mas. Iya. Berarti kalau negara mau hadir ya proteksi itu yang namanya minyak goreng. Artinya proteksi beneran, harganya 14.000 ya 14.000, jangan dikasihkan ke pasar. Pasar itu rantainya panjang. Kalau rantainya panjang dengan posisi
dengan posisi supply and demand-nya ya akhirnya menjadikan sesuatu barang akhirnya menjadi besar, langka dan besar. Itu yang menjadi persoalan. Makanya PSI kemarin akan melakukan proses gelar minyak goreng sudah dilakukan, di Malang sudah, terus di Kediri sudah melakukan proses gelar minyak goreng. Dan ternyata hari ini masyarakat itu mengeluh tapi nggak sambat. Itu masyarakat budaya kita tuh. Mereka paham bahwasanya kondisi minyak goreng kita mahal. Nah, ini kehadiran negara itu harus jelas. Mahalnya karena apa? Dan yang kedua adalah kita kepingin PS itu hadir nantinya semua barang itu bagaimana bisa murah. Pernah nggak menjadikan sebuah rumus ekonomi kita itu berbalik? Nggak pernah kan? Iya. Kita pernah nggak berpikir bahwasanya bagaimana membangun sebuah ruang keekonomian itu menjadi murah? Bukan konteksnya mahal loh. Kesejahteraan itu berkaitan dengan barang yang nantinya tercukupi oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau loh. Itu yang harus dipikirkan oleh negara, dan PSI harus berpikiran ke arah sana. Bagaimana menciptakan sebuah tatanan keekonomian yang menjadi murah. Jadi terjangkau gitu ya. Murah artinya ya benar-benar masyarakat bisa membeli. Itu Mas Yoko. Itu PR besar itu. PR besarnya negara kita itu adalah itu. Iya, dan sekarang belum selesai masalah minyak, ditambah lagi dengan masalah bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak. Ya, makanya Pertamax kita juga naik harganya. Iya. Kalau itu lumrah. Ya karena mengikuti harga minyak dunia. Ya karena Putin nyerang Ukraina kan, masalahnya itu akhirnya terjadi beberapa sanksi embargo ekonomi. Iya. Tapi kita nggak bisa melawan sebuah kekuatan kapital yang begitu besar di bagian sana. Iya. Tapi saya respect sama Pak Jokowi. Walaupun Pertamax itu murah, tapi Pertalite kan tidak, tetap disubsidi oleh negara. Artinya apa? Ronnya Pertamax sama Pertalite selisihnya nggak besar, 92 sama 90, cuma selisih 2 digit. Nah, bagaimana hari ini negara masih mempertahankan ruang keberadaan minyak bahan bakar itu menjadi konsumsi yang masih bisa stabil. Kemarin sempat langka, sekarang sudah normal lagi. Iya. Dan ini yang saya mensyukuri banget kalau presiden kita bekerja dengan baik di arah situ. Kalau pertama lumrah Mas, kalau masih berapa? 12.000 ya? Berapa? 12,5. 12,5. Di Malaysia sudah naik berapa? 15. Masih mending lah kita itu. Iya. Lebih lagi Pertamax ini bukan bersubsidi. Bukan. Iya, jadi ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting Pertalite-nya itu masih negara hadir gitu. Iya, benar. Masih di kisaran 7.000 toh. Pada saat ya. 7.250 kalau Iya. salah. Ya. Berarti kan negara masih hadir. Lebih murah lagi ya, kembali lagi pada posisi bahan bakar 500 perak gitu. Murah itu. Semua tatanan ekonomi kita berkah itu. Tapi bisa nggak ke arah sana? Ya kita harus cari akal. Iya, saat ini ya nggak bisa, rugi. Kalau saat ini ya tidak bisa diwujudkan 500 perak. Kalau pemimpinnya niat bisa. Wow. Makanya PSI harus menang. Gitu ya. Oh, iya. PSI harus menang biar terwujud seperti itu. Biar terwujud bahwasanya bahan bakar itu bisa 500 perak. Yes, benar. Ini nih. Nah, ini setelah sosial ya. Terus kita mungkin agak bergeser ke sedikit isu-isu politik yang membingungkan banyak orang. Seperti kemarin ini ada demo menolak 3 periode, menolak bla 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 dan sebagainya. Ini sebenarnya kalau jawaban dari partai politik, ya ini PSI sendiri, demo ini tentang apa sih dan bagaimana tanggapan PSI tentang demo-demo tersebut ini? Karena kan banyak orang awam itu yang nggak ngerti. Ya, gitu. Saya masih takzim sama Presiden Jokowi, presiden kita yang masih konsisten bahwasanya beliau masih amanah dalam menjaga konstitusi kita. Itu penting. Saya menggarisbawahi penting. Ya, karena Pak Jokowi tidak mau ada wacana 2-3 periode atau penundaan. Pak Jokowi tetap konsisten di situ. Karena itu bagian dari era reformasi saya. Saya itu demo habis-habisan berdarah-darah loh Mas. 98 untuk mewujudkan sebuah tatanan tentang tirani loh.
Nyamannya Pak Karno itu berapa periode, nyamannya Pak Harto. Nah kita kan waktu demo Pak Harto turun itu kan kepinginnya ada ruang kekuasaan yang berbagi tuh di situ. Tidak melulu orang-orang itu saja gitu. Negara ini hadir karena ruang kepemimpinan itu terjadi, berjalan, regenerasi itu ada. Anda bisa bayangin kalau Pak Harto umurnya 80 tahun masih mimpin negara, sedangkan generasi seperti sampean itu nggak jadi apa-apa, dolim itu namanya. Iya, akhirnya banyak potensi-potensi juga yang akhirnya terkubur. Betul, makanya PSI itu menolak untuk bicara masalah 3 periode atau penundaan, karena kepingin bahwasanya negara ini hadir bukan masalah-masalah faktor kekuasaan, tapi tampuk kepemimpinan itu benar-benar regeneratif untuk generasi mudanya. Iya. Tapi kemarin pernyataan dari saya sempat baca nih Pak ya, pernyataan dari DPP PSI agak berbeda. Kemarin DPP mendukung 3 periode asalkan melalui amandemen. Itu bahasanya kan bahasa apa ya? Bahasa politiknya DPP atau bahasa untuk meredam ruang konfliknya di situ. Tapi kalau saya secara pribadi dan teman-teman semuanya menolak kok. Menolak secara tegas. Karena dari awal Pak Jokowi nggak mau loh. Iya, benar. Nah ini kan ada orang yang goreng. Yang goreng ya orang-orang itu aja. Yang goreng itu umurnya sudah kakek-kakek itu loh yang goreng itu. Terus generasi kita mau diapain itu? Kalau cuma orang-orang itu aja itu loh. Kebangetan ini. Iya, benar. Kebangetan. Apalagi itu Caimin itu. Ya saya mohon maaf aja. Habis lempar wacana sekarang ngomong nggak dia? Nggak ngomong. Pak Erlangga Hartarto nggak ngomong. Dan teman-teman mahasiswa juga salah. Ngapain demo ke Senayan? Demo itu ke gedung dewannya, gedung apa partainya PKB nah, itu. Benar banget, itu terus Golkar tanggung jawabnya seperti apa? Ngomong masalah wacana tapi akhirnya nggak ada apa-apa. Iya. Gitu. Kan kasihan. Saya juga kadang agak bingung. Ini padahal yang membawa isu ini itu tuh dari partai. Lah iya. Kenapa kok akhirnya harus ke Senayan itu? Senayan dan kan aneh. Dan ke istana kemarin kan sempat ke istana kan. Kenapa harus ke istana kan? Ya seharusnya kan demonya ke kantornya Muhaimin itu. Iya benar. Kantornya Caimin. Yang bawa kan mereka partai. Ya suruh partai yang menjawab. Iya. Gitu. Seharusnya itu kan dilakukan itu di situ. Ya benar. Benar banget. Jadi jangan melulu semua yang disalahkan dewan dan presidennya. Nah ini mahasiswa juga harus cerdas. Soalnya kemarin ada kekerasan juga pada Bang Ade Armando. Ini juga saya menyayangkan. Berarti ada ruang-ruang yang di tingkatan mahasiswa ini nggak rigid waktu mendesain demonya. Saya itu sempat dulu menjadi korlap mas, menjadi ketua demo sempat. Tapi kita juga harus jeli mana yang akan ditunggangi, mana yang enggak, itu kita harus jeli. Dan kita harus melihat peran mahasiswa dalam aksi demo itu benar-benar jelas. Kalau enggak ya susah. Saya salut lah beberapa pemimpin-pemimpin yang tingkat relevasinya muda itu hadir. Mas Eri Cahyadi kemarin itu waktu teman-teman mahasiswa demo akhirnya diterima dengan baik. Iya. Ada proses itu yang penting, proses dialognya itu. Itu yang hadir. Iya ya benar. Jadi intinya kalau mau demo ya dilihat semua dulu matang-matang, direncanakan matang-matang dulu Pak ya. Terus ini nih ada lagi isu yang cukup panas mengenai budaya kita. Ada beberapa isu yang santer di media sosial mengenai Reok Ponorogo dan beberapa budaya kita yang diklaim oleh negara tetangga. Ini tanggapan PSI khususnya DPW Jawa Timur bagaimana? Kan PSI tadi berkomitmen untuk menjaga dan mendukung kearifan kekayaan budaya lokal ini. Satu hal, kalau kita bicara masalah aset budaya, negara harus melindungi itu pertama. Terus yang kedua, negara harus hadir untuk benar-benar mendatabase atau melindungi aset-aset seperti tari topeng, Reok Ponorogo dan lain-lain itu tidak terjadi proses klaim di negara lain. Dan itu benar-benar harus komplain
harus banding ke UNESCO yang melakukan proses itu. Batik dulu itu mah dikomplain sama negara-negara tetangga juga. Iya. Tapi Batik itu sama Malaysia sama Cina itu. Tapi sekarang batik ditetapkan sebagai warisan budaya Asia Tenggara, Pak. Gimana itu? Kan berarti UNESCO mengakui bahwa batik ini terdapat di hampir semua kebudayaan Asia Tenggara. Di Indonesia ada, di Malaysia ada, di Thailand, ternyata semuanya punya batiknya masing-masing. Ya berarti kan sudah universal ya Iya. pada tingkatan itu. Tapi kan kemarin waktu zamannya Pak Presiden SBY, batik itu bagian dari risalah budaya kultur Indonesia. Iya, benar. Nah, tinggal bagaimana sekarang batik kalau itu menjadi khas Asia, berarti tinggal pada posisi manteknya batik. Ya, istilahnya identitasnya batik yang khas untuk Iya, khas Jawa, kita gitu, benar khas sekali. Sumatera, khas yang lain. Soalnya kan Karena begini. banyak jenis batik. Iya, soalnya kan begini. Kita ini di Asia Tenggara ini punya kultur budaya yang mirip-mirip. Contohnya makanan. Kita sering banget berantem masalah, oh ini makanan Indonesia, bukan itu makanan negara sebelah. Padahal memang kita punya suku yang sama, punya sharing budaya dan kultur yang sama. Kita Gitu kecolongan satu hak paten kita. Serius kamu? Kan. Apa itu, Gus Din? Kamu boleh tahu? Iya. Yang samaan makan sehari-hari itu. Rendang, Tempe. Tempe. Tempe sekarang menjadi hak patennya Jepang. Wow. Dan hak paten itu berkaitan dengan masalah proses peragiannya. Pak dosen, tempe itu sudah 3 tahun yang lalu dan negara nggak komplain masalah itu. Kalau tempe itu bagian dari warisan luhur budaya Indonesia. Iya. Mungkin kalau tahu masih bisa kita maklumi karena memang Tahu kan bagian dari negara Iya, Cina. Kalau gitu. tempe itu real, nggak ada fungsi peragian, penjamuran. Itu kalau nggak orang Indonesia. Dan itu wujudnya di tempe. Iya. Jadi ini juga harus menjadi fokus kita ya bahwa Bukan kita harus mempertahankan merek ini tempenya yang dipatenkan oleh Jepang, tapi proses peragiannya yang dipatenkan oleh Jepang. Proses pembuatannya yang dipatenkan. Gak kurang ajar itu. Jadi kalau gini Mas, sampean punya spare part mobil, punya mobil bukan Toyotanya, tapi beberapa spare partnya yang dipatenkan oleh mereka. Nah, ini yang harusnya negara hadir. Loh, negara harus hadir, benar-benar hadir loh, bukan soalan slogan. Makanya hadirnya PSI itu karena ya ruang-ruang itu banyak yang harus ditata. Makanya PSI kalau bisa besar. Kalau PSI besar, ruang lingkup di tingkat parlemen dan lain-lain itu akan menata di ruang itu. Iya. Dan diingat ya, PSI anti mahar. Anti mahar politik. Anti mahar politik. Orang baik dan benar-benar kredibel akan didukung oleh PSI untuk apapun. Anti money politik juga, Pak ya. Iya. Politik uang, mahar politik, semuanya anti. Kita ke dukung Gus Muhtar aja enggak dukung lillahi ta'ala. Kita dukung Gus Yani, dukung lillahi ta'ala. Kita dukung Mas Eri Cahyadi lillahi ta'ala. Kemarin tuh pilkada dari 19 kita menang 16. Jadi kemenangan yang cukup bagus sekali. Bagus. Tinggal teman-teman PSI di daerah itu menata bagaimana menata hubungan baik dengan kemarin yang menang agar nantinya menjadi sebuah sinkronisasi atau hubungan untuk jangka panjang untuk kita bicara masalah sevisi misinya terhadap PSI. Hadir untuk rakyat ini kan gambarannya kan banyak. Iya. Frame-nya kan banyak. Nah, bagaimana kita membagi peran itu, membagi tugas itu bersama. Ya, jadi supaya benar-benar hadir kerja untuk rakyat ini bukan hanya slogan saja, tapi Kita wujudkan secara real. diwujudkan secara real, Iya. secara benar-benar hadir dan kerja untuk rakyat. Masyarakat kalau sudah hadir itu ya, gambaran saya nantinya PSI itu akan menjadi partai yang tengah yang nantinya mampu membangun semua ruang-ruang politik yang baik ke depannya. Ke depannya artinya kita dengan Golkar, dengan PKB, dengan siapapun baik. Dan PSI kepingin menjaga ruang konsistensi di situ untuk merubah partai-partai yang kemarin itu seperti itu akan ikut PSI gitu. Iya. Nah, itu yang penting. Jadi kita menjadi motorik lah, Iya. menjadi ruang trigger di situ. Boleh Gustin closing statement
untuk orang-orang yang mungkin tertarik dengan visi dan misi PSI ini, tentang apa yang diperjuangkan oleh PSI ini. Apa pesan Gus Din untuk orang-orang baik di luar sana? Orang-orang baik, ada satu hal yang paling prinsip, gabung dengan orang-orang baik untuk menjadi negara ini menjadi baik. Itu statement saya. Iya, jadi orang-orang baik di luar sana, kalau kalian ingin memperjuangkan hal baik, gabung dengan orang-orang baik, gabung dengan partai yang baik, partai yang anti mahar, anti money politik, anti korupsi, dan anti intoleransi. Ya, Iya. itu aja. Iya. Mungkin cukup sampai di sini episode AirPods kali ini. Iya. Ya, Om Shanti Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur suwun Mas Yuko. Oke, terima kasih. Iya.